Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semuanya. Pagi hari ini kembali kita bersama mendengarkan renungan firman Tuhan dari Pastori GPDI Sejahtera Mojorejo Kajang. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 4. Saya akan bacakan ayat 7b sampai ayat yang ke-10. Mari sama-sama kita menyimak firman Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul atau tema firman Tuhan saya beri pagi hari ini yaitu latihlah diri kita untuk beribadah. Puji Tuhan. Di sini Rasul Paulus memberikan pesan, memberikan nasihat, memberikan pengajaran kepada Timotius sebagai anak didiknya Rasul Paulus. Dia memberikan pesan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, kata firman Tuhan. Apa arti latihan badani? Latihan badani itu adalah latihan yang kita tahu itu seperti latihan untuk kesehatan tubuh jasmani kita, olahraga, atau kita lakukan senam dan lain-lain. Itu latihan badani untuk kesehatan tubuh. Itu perlu untuk kita lakukan. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, latihan badani itu terbatas gunanya. Kenapa latihan badani itu terbatas gunanya? Karena tubuh jasmani kita hanya sementara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tubuh jasmani kita ini tidak kekal. Tubuh rohani kita ini yang kekal adanya. Tubuh rohani yaitu roh kita. Tubuh jasmani kita ini hanya sementara. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan terbatas. Tubuh jasmani ini hanya selama kita ada di dunia. Dikatakan firman Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu ibadah? Ibadah itu adalah mempersembahkan kehidupan kita, seluruh kehidupan kita sebagai persembahan, sebagai pengabdian kita kepada Tuhan. Itu ibadah. Ibadah itu juga adalah sesuatu yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, sebagai respon kita karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ibadah berguna dalam segala hal. Firman Tuhan berkata kepada kita, ibadah itu berguna dalam segala hal. Puji Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kenapa dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal? Karena ibadah itu berguna dalam hidup kita sekarang ini, dan juga untuk hidup kita yang akan datang. Artinya saat kita sudah latih diri kita beribadah di dunia ini, memuji menyembah Tuhan dalam ibadah, itu ada pujian, ada penyembahan kepada Tuhan. Maka saat dikatakan di ayat berikutnya, dikatakan untuk hidup yang akan datang. Artinya saat kita sudah tidak dalam tubuh jasmani, artinya kita sudah di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sana kita akan beribadah, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ibadah itu yang harus kita latih mulai dari sekarang. Itu yang harus kita latih. Latih beribadah
sungguh-sungguh. Kenapa juga Rasul Paulus secara khusus untuk menasehati Timotius dan seluruh orang percaya termasuk kita? Karena di hari-hari terakhir banyak orang yang tidak suka beribadah, banyak orang yang meninggalkan ibadah. Mereka lebih mementingkan hal-hal duniawi, hal-hal yang kesenangan-kesenangan semata, kesenangan-kesenangan jasmani. Mereka lebih mementingkan hal-hal itu daripada datang beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua kita yang mendengar firman Tuhan, pesan firman Tuhan bagi kita, latihlah. Untuk melatih itu perlu perjuangan. Kita harus melawan kedagingan kita untuk kita bisa latih diri kita untuk beribadah. Bagaimana respon kita? Apakah kita mau mendengar, melakukan firman Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, latih diri kita sekalipun daging kita ini berlawanan? Tetapi karena ini Tuhan sudah pesan, di akhir zaman orang-orang akan malas, akan banyak orang yang meninggalkan ibadah dan lebih mementingkan hal-hal di luar Tuhan, hal-hal yang dunia. Itu sebabnya bagi kita, mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, latih diri kita untuk beribadah. Saya sudah sampaikan tadi, dalam ibadah itu artinya kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Memuji Tuhan dan menyembah Tuhan itu juga beribadah kepada Tuhan. Dalam pujian kita, penyembahan kita itu kita sedang melatih hidup kita. Karena di surga kita akan memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita belajar untuk saat ini kita melatih diri kita untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Jangan kita tinggalkan ibadah-ibadah yang ada, karena ibadah besar manfaat daripada ibadah, seperti firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Pagi hari ini saya menyimpulkan untuk kita bahwa pesan firman Tuhan bagi kita, mari kita latih diri kita untuk selalu setia untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita harus melawan rasa malas, rasa kedagingan kita, supaya kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kita kekuatan. Biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan berdoa mengakhiri renungan kita pagi hari ini. Kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang pada kami, mengajar kami untuk kami melatih diri kami mulai saat ini untuk setia beribadah kepada Tuhan. Karena banyak Tuhan kegunaan daripada kami beribadah, memuji meninggikan nama Tuhan. Dan Engkau yang memberikan firman-Mu kepada kami, biarlah kami belajar untuk melakukan firman-Mu Tuhan, belajar setia sungguh-sungguh kepada Tuhan, melatih diri kami untuk setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan menyertai seluruh kehidupan kami, seluruh jemaat Tuhan, setiap aktivitas kami, tugas-tugas kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.